Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica Setehati dengan NIM 190100285. Saya berasal dari kelas A4 tahun angkatan 2019 dengan program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Berbicara mengenai perubahan sosial budaya, kita ketahui bahwa perubahan itu adalah suatu keadaan yang berubah, di mana faktor terjadinya perubahan ini karena terjadi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Di mana faktor internal dan faktor eksternal ini adalah cara kita untuk mewujudkan sesuatu menjadi kenyataan. Dan di mana faktor perubahan ini juga bisa terjadi karena orientasi ke masa depan, penduduk yang heterogen. Kita ketahui bahwa Indonesia ini memiliki keberagaman budaya yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke. Kemudian juga adanya sistem pendidikan yang ingin lebih maju dan lebih berkembang menjadi lebih baik. Perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya adalah sebuah peralihan, di mana peralihan ini dapat merubah tata kehidupan di masyarakat, baik itu secara terus-menerus atau berkelanjutan. Sosial itu bersifat dinamis dan juga bisa terus-menerus berubah. Ya, awal pekan kemarin pemerintah mengumumkan 2 pasien pertama positif terjangkit virus corona di Indonesia. Metode belajar daring yang tengah diberlakukan pemerintah dikeluhkan para orang. Pemirsa, para pelajar di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara kesulitan untuk mengikuti proses belajar mengajar dengan sistem daring yang diterapkan oleh pihak sekolah. Masih berlanjut, begitupun pembelajaran jarak jauh atau daring bagi siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Bahwa si malakama belajar tanpa tatap muka langsung menimbulkan berbagai persoalan, namun di sisi lain harus tetap Pemirsa, pemerintah menetapkan pembelajaran tatap muka dapat dilaksanakan pada Januari 2021 mendatang. Kita flashback pada akhir tahun 2019, di mana pertama kali ditemukan di Cina, Wuhan, virus corona atau COVID-19 yang mulai menyebar ke seluruh dunia, termasuk negara kita Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020, membuat masyarakat heboh dengan ditemukannya pasien COVID-19 dan membuat heboh masyarakat Indonesia dan membuat beberapa kegiatan seperti pendidikan, sekolah, terus pekerjaan yang intensitas berkerumun harus dilakukan secara daring atau dilakukan secara online atau dengan istilah work from home. Dengan adanya COVID-19 ini merubah tata kehidupan yang biasanya kita lakukan sebelum pandemi, khususnya pada segi sosial, budaya, ekonomi, terutama pendidikan. Yang awalnya kita bertatap muka, kita bisa berinteraksi secara langsung dengan guru, dengan teman, dengan orang-orang di sekitar, oleh teman-teman, atau orang-orang di sekitar di sekolah. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 ini, aktivitas sekolah harus dilakukan secara daring. Tahun ajaran baru 2020-2021 dimulai pada Senin 13 Juli 2020. Namun dampak COVID-19 terlihat tidak ada pelajar yang datang ke sekolah untuk belajar. Seperti pantauan di Sekolah Menengah atau SMA Negeri 2 Pekanbaru yang berada di Jalan Nusa Indah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. Suasana sekolah tidak ada aktivitas belajar mengajar. Hanya guru dan staf sekolah yang datang dan melaksanakan tugas. Proses belajar mengajar tatap muka diganti dengan sistem daring atau via online. Guru-guru memberikan materi
pengenalan sekolah kepada para siswa-siswi terhubung dengan laptop atau handphone yang terkoneksi dengan internet. Menurut Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Pekanbaru, Kasim, berdasarkan instruksi dari Dinas Pendidikan, metode pelajaran terkategori pada 3 sistem, yakni daring, luring, serta kombinasi daring dan luring. Atau dilakukan dengan online dengan menggunakan beberapa media yang mendukung seperti Meeting, Google Meet, atau menggunakan media internet atau media sosial lainnya sebagai proses pembelajaran. Dengan perubahan sosial yang tidak terduga ini membuat kita harus siap dengan kecanggihan teknologi. Karena dengan kita belajar di rumah, bekerja di rumah, kita harus memanfaatkan teknologi yang semakin maju pada saat ini agar kita bisa tetap memberikan pembelajaran kepada siswa agar tujuan pembelajaran tercapai dan sehingga siswa pun masih tetap bisa belajar di rumah. Prioritas dari sistem pembelajaran daring adalah bagaimana seorang guru tetap kreatif untuk menyajikan pembelajaran daring secara menyenangkan dan mudah dimengerti sehingga para siswa tidak merasa bosan dan tetap produktif di rumah. Sejumlah tantangan positif yakni pembelajaran secara daring bisa menunjukkan kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi seperti membuat jadwal pembelajaran online yang sudah dijadwalkan. Hal tersebut mutlak harus dilakukan untuk mentransfer pengetahuan kepada peserta didik secara menarik dan efektif. Peserta Negeri 7 dalam menghadapi era new normal. Guru harus mampu menggunakan media internet dengan baik, harus mengerti teknologi, agar bisa memanfaatkan sebagai proses pembelajaran. Dan begitupun siswa harus mampu memanfaatkan teknologi dan lebih paham untuk menggunakan teknologi secara baik sebagai proses pembelajaran. Bahkan bukan hanya guru dan siswa, tapi orang tua pun ikut berpartisipasi. Yang mungkin biasanya sekolah atau pendidikan itu dilakukan secara formal hanya berorientasi kepada siswa dan guru. Namun pada saat pandemi ini karena pelajaran terpaksa harus daring, orang tua pun ikut berpartisipasi pada proses pembelajaran siswa karena yang mengawasi langsung proses pembelajaran siswa adalah orang tua. Sedangkan guru hanya membimbingkan secara di luar. Jika sebelum pandemi guru bisa memberikan bimbingan secara langsung, sedangkan sekarang atau pada saat pandemi ini guru harus pintar-pintar untuk memanfaatkan media dan harus berkolaborasi dengan orang tua untuk mengawasi siswa. Sehingga dengan adanya pandemi ini kita sebagai guru BK khususnya kita harus bisa memanfaatkan teknologi dan lebih paham perkembangan iptek. Tentunya kita sebagai guru BK juga masih dapat memberikan peran kepada konseli agar bisa mengentaskan dan memfasilitasi konseli dalam mengentaskan masalah pribadinya. Namun dalam segi pelaksanaannya mungkin ada sedikit berbeda. Kalau dulu kita bisa memberikan layanan secara langsung, dengan pandemi yang terjadi yang mengharuskan kita untuk bekerja di rumah, kita dapat memanfaatkan media seperti Zoom Meeting, Classroom, atau WhatsApp atau media sosial lainnya sebagai layanan yang akan diberikan oleh kita sebagai guru BK.